waktu itu kan aku dipekerjakan di luar job ya, kayak beres-beres kontrakan, terus apa namanya, ngebersihin rumah tetangga. Pasti kalau ketemu orang Indo aku nggak boleh, aku diancam mau dipulangin ke Indo lah, inilah itulah, pokoknya seperti itulah. Aku akhirnya pas aku ngebersihin kamar itu kan udah habis, bener-bener habis minum. Aku tuh minum air keran, aku minum air keran, beneran air kerannya aku minum, bukan air kerannya bukan yang difilter, tapi memang dari yang kontrakan itu aku minum langsung. Waktu itu tempat ternyaman aku tuh WC teman-teman, jadi aku bisa duduk di WC itu lama, kadang-kadang ngeliat merem gitu, jadi gemblengannya itu luar biasa. Jadi kalau sekarang kayak gini ya udah terbiasa sebenarnya. Dulu pas aku kerja di Sincu itu berat badan cuma 42 kilo, aku ngaca sambil nangis kayak, ya Allah kok aku kurus banget. Sering banget dipotong gaji teman-teman sama majikan aku yang di Sincu. Jadi kayak pengalaman terburuk, terpahit aku tuh udah, aduh nggak bisa minta tolong, nggak tahu nomor mereka juga. Pas udah tahu nomor mereka, aku nyolong-nyolong telepon pakai HP yang dipinjam majikan, malah ketahuan. Akhirnya aku dimarahin habis-habisan. Aku di sana dikasih minuman bekas sama anak-anak sekolah. Ya Allah, katanya ini masih ada buat kamu gitu. Ya Allah, aku dalam hati nangis. Tapi kenapa aku sekarang ceritanya udah nggak nangis, karena aku udah menerima keadaan dengan ikhlas. Aku udah, ya udah menjadikan pengalaman terbaik dalam hidup. Dipukulin rotan juga udah sering menjadi makanan sehari-hari. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nyong, Bobi Binasari, Wang Jelas, orang apa udah kepenak. Apa kabar kalian? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah ini Bobi habis selesai makan. Seperti janjiku tadi, aku mau bikin vlog lagi setelah aku makan, karena di vlog sebelumnya itu terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi. Takut durasinya kepanjangan dan kalian bosan, oke? Jadi ini aku mau beres-beres dapur. Nanti kayaknya aku mau cerita sesuatu sama kalian, dan ceritanya tuh apa sih ya, yang gak penasaran di skip aja, tapi yang penasaran nontonin terus video aku, jangan di skip, jangan dipotong-potong, jangan ditinggalkan. Kalau gak suka ya wis, nomor papatin. Dan ini aku mau nyuci dulu, si mbahku dua-duanya masih makan. Jadi karena aku makannya lebih cepat dari mereka, aku langsung ke dapur beres-beres biar cepat selesai pekerjaanku, karena ini nanti kalau habis beres-beres dapur itu masih mau mandiin mbahku.
A few minutes later. Halo teman-teman, jadi alhamdulillah aku udah selesai kerja, dapur aku udah bersih. Dan sesuai janjiku tadi, aku kan bilang mau cerita. Bobby tuh mau cerita apa sih? Ya, jadi kan banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar kalau Bobby tuh kerjanya strong banget, emangnya nggak capek atau gimana gitu ya. Dan ini aku mau cerita flashback ya. Jadi Bobby tuh pertama kali ke Taiwan itu tahun 2011 akhir, tahun 2011 akhir bulan Desember tanggal 5 ya, masih ingat aja waktu tanggal itu. Dan pulang ke Indonesia itu sampai tanggal 5 Desember tahun 2014. Nah dari situ Bobby itu cuma 2 minggu di rumah, ke Taiwan lagi. Jadi sebelum aku kerja di rumah sini dan di Junan, dulu aku di Junan ya, pas yang kedua kalinya berangkat itu tahun 2015 ke Junan. Nah jadi aku sebelum merasakan kerja capek di rumah ini, sebelumnya aku tuh udah mendapat gemblengan yang luar biasa. Digembleng, benar-benar digembleng dari segi bahasa, digembleng dari segi pekerjaan, digembleng. Jadi dari segi keberanian juga digembleng. Jadi kalau untuk di sini tuh sebenarnya capek ya capek umum ya. Cuma di sini tuh lebih ke cerewet aja sih. Kalau simbahku itu ya cerewet ya seperti itulah. Nah, jadi aku tuh dulu pas di Hsinchu, pas pertama kali ke Taiwan kan belum bisa bahasa ya kan. Nah di situ iya-iyain aja, pas dapet job itu aku mengiyain aja. Kan pas di PT itu dulu aku masih bener-bener masih non, dan aku baru berapa bulan itu langsung dapet job cepet banget. Karena ciri-ciri majikan yang nggak baik itu maunya yang non dan nggak bisa bahasa, karena masih gampang diatur dan gampang dibodoh-bodohi. Oke. Jadi di sana itu dulu aku di Hsinchu itu dipekerjakan di luar job. Itu dari jaga nenek itu sebenarnya nggak 100% jaga nenek itu ditaruh di panti jompo, dan aku pagi sampai sore itu membersihkan kontrakan ya, membersihkan rumahnya tetangga, mandiin anjing. Itu di rumah itu anjingnya ada 4 ya waktu itu. Dan kalau membersihkan kontrakan itu aku tuh ngepel ya, ada 6 bagian, misalkan satu tempat itu ada 6 bagian, dari lantai 1 ke lantai 5 itu ngepel tangga. Bahkan waktu itu lantai 6 kalau nggak salah, lantai 5 ya. Jadi ada 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan masing-masing bagian itu 5 lantai. Jadi aku dalam satu hari itu ngebersihin, nyapu, ngepel tangga itu berapa kali naik turun coba. Dari lantai 1 ke atas naik, nyapu dari atas ke bawah, itu nyapunya aja udah naik turunnya itu udah 12 kali, ngepelnya naik turunnya juga 12 kali. Bayangin capeknya kayak apa, itu dalam satu tempat aja, belum di tempat yang lain, belum kalau ngebersihin rumahnya tetangga ya, belum. Itu rumah tetangga itu bukan cuma 1, 2, 3, beberapa tempat. Bahkan ada yang sampai aku harus naik sepeda untuk menuju ke rumah temennya majikanku. Dan waktu aku lapor ke agensi itu mereka bilangnya, oh bukan, itu kan rumah saudaraku dan kami nggak dapat bayaran apapun. Bohong, majikan itu bohong. Dan yang aku kerjain rumahnya itu tanya sama aku, kan panggilnya kan dari awal sampai hari ini kan aku nama panggilnya kan Sari ya. Sari, majikan kamu ngasih kamu uang nggak gitu kan? Nggak, sepeser pun aku nggak dikasih, 1 ente pun aku tidak dikasih ya. Jadi sebenarnya majikan itu memperjualbelikan aku sama orang lain, karena orang lain itu tidak bisa mengambil TKW dan rumahnya itu juga pengen dibersihkan. Jadi majikan aku tuh kan licik pakai banget ya. Jadi mereka itu mempekerjakan aku dan teman-temanku. Ah, 那现在如果你需要转的就不吃了，谢谢。现在正好吃了。好。Intermezzo, aku dapet pisang dari kakek. Jadi majikan aku tuh licik banget ya. Jadi mempekerjakan aku dan teman-temanku itu ke bersih-bersih kontrakannya itu bukan cuma satu tempat, dan rumah tetangga juga bukan cuma satu tempat. Jadi mereka semua itu sebenarnya ngasih uang ke majikan aku, cuma tidak diamanahkan ke kita. Bahkan pas ada kesalahan pun majikan itu nggak mau tahu. Intinya kayak tetap aja kita tuh salah. Oke, mohon maaf videonya kepotong-potong tadi ya, karena kakek masuk dapur jadi aku sedikit gak enak, aku matikan dulu kameranya. Nah lanjut ke ceritanya. Jadi aku di sana itu sama teman aku dipekerjakan di luar job itu tidak dapat bayaran tambahan sama sekali. Mungkin kalau kita dapat bayaran tambahan itu kita bakalan betah ya, betah di sana, dan mungkin dapat gajinya juga lebih banyak. Dulu kan gajinya di sana itu cuma 15.000 sekian, kalau sekarang kan
17.000 sampai 20.000, ada yang masih stay di 17.000, dan alhamdulillah mungkin besok aku udah naik menjadi 20.000 sih teman-teman. Aku besok bakal review deh sama kalian. Ini aku lagi cerita masa lalu dulu ya, masalah gaji nanti aja dulu. Oke, dan di sana itu selain aku nggak dapet gaji ya, aku tuh nggak pernah pegang uang gaji. Jadi gaji aku tuh selalu ditahan sama majikan, dan aku kalau mau beli apa-apa majikan yang ngebeliin dan ngajak aku beli gitu ya. Jadi tahu-tahu bulan ini tuh sisanya segini gitu kan. Paling waktu itu gajian cuma 15.000, sisanya paling 5.000, 2.000, 3.000, 4.000 gitu. Jadi Masya Allah banget, rasanya tuh luar biasa ya. Orang aku 3 tahun kerja aja cuma nyisa berapa gitu. Nah kan waktu itu kan aku dipekerjakan di luar job ya, kayak beres kontrakan, terus ngebersihin rumah tetangga. Nah posisi aku kan di kantongku sama sekali nggak ada uang ya, sama sekali nggak ada uang. Jadi aku bawa minum dari rumah, atau kadang bawa jajan dari rumah yang aku beli sama majikan gitu ya, atau bawa permen gitu ya. Pokoknya buat ganjel kalau lagi lapar di luar gitu ya. Kalau sekarang kan bebas pegang uang, alhamdulillah. Kalau dulu sama sekali nggak ada uang di aku. Jadi aku pernah sekali apa berapa kali gitu ya. Waktu itu kan musim panas. Musim panas itu kan panas banget ya guys ya. Panas banget, dan aku bawa minum itu cuma 1 botol kurang. Dan aku tuh pas itu ngebersihin kamar yang habis dikontrak sama orang, itu pengen minum banget ya. Waktu itu aku kayak ngerasa, ya Allah kok aku nggak punya uang gitu ya. Aku ini minta ke siapa? Di jalan itu nggak ada orang Indo. Kalaupun ada orang Indo, pasti kalau ketemu orang Indo aku nggak boleh, aku diancem mau dipulangin ke Indo lah, inilah itulah, pokoknya seperti itulah. Aku akhirnya pas aku ngebersihin kamar itu kan udah habis, bener-bener habis minum. Aku tuh minum air keran. Aku minum air keran, beneran air kerannya aku minum, bukan air kerannya bukan yang difilter, tapi memang dari yang kontrakan itu aku minum langsung. Saking aku ngelaknya, saking aku ausnya, dan aku tuh nggak punya uang sama sekali. Jadi kalau di sini aku dibilang capek ya capek, cuma kalau untuk terbiasa hidup capek, alhamdulillah sudah terbiasa dari dulu. Jadi jangan lihat Bobi itu kecil, nggak punya tenaga, nggak bisa kerja. Salah, aku semuanya bisa insya Allah ya. Ngecat bisa, aku ngecat bisa dulu di sana, ngecat juga, ganti lampu yang panjang, copotin plafon apa itu, terus nyuci AC apa segala macam, semuanya aku kerjain. Jadi kalau di sini aku tuh lebih ke nahan, sabar aja sih, karena jaga nenek yang lumayan rewel itu perjuangan loh ya, bukan kaleng-kaleng beneran. Dan lagi ya teman-teman, aku tuh dulu kan boro-boro ada tidur siang, boro-boro bisa rebahan, boro-boro sisiran apa segala macam, boro-boro punya baju bagus ya. Aku dulu nggak ada istirahat siang sama sekali, nggak rebahan, nggak apa gitu ya. Nah kalau misalkan aku ngeberesin kontrakan itu kan udah bersih kontrakannya ya, kalau misalkan ada waktu aku tuh rebahan di situ. Kalau nggak aku duduk lama di WC sambil tidur di WC gitu. Terus juga kalau misalkan pas di rumah majikan, kalau misalkan mandi atau apa gitu, aku paling lama itu duduk di WC. Karena apa? Itu tempat ternyaman waktu itu tempat ternyaman aku tuh WC teman-teman. Jadi aku bisa duduk di WC itu lama, kadang-kadang ngeliat merem gitu. Beneran itu bukan kaleng-kaleng capeknya dulu. Jadi gemblengannya itu luar biasa. Jadi kalau sekarang kayak gini ya udah terbiasa sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang Bobi kok jadi kurus ini itu dan sebagainya, jujur ya, aku tuh kalau di rumah itu bisa gendut. Dulu pas aku kerja di Sinchu itu berat badan cuma 42 kilo, padahal aku pas terbang ke Indonesia ke Taiwan itu dulu 47 kilo. Pas aku baru nyampe di Taiwan, di rumah majikannya itu, berat badan aku langsung menurun drastis menjadi 42 kilo. Aku tuh ngaca sambil nangis kayak, ya Allah kok aku kurus banget ya, aku kemana ini dagingnya gitu kan. Kayak sekarang ya mungkin yang nggak pernah ketemu aku bilang aku tuh kurus. Sebenarnya aku tuh dulu lebih kurus. Kalau sekarang aku 45 kilo. Aku tuh memang susah gendutnya meskipun aku makan banyak ya, tapi paling tidak itu ya tidak sekurus dulu. Dulu bener-bener kurus banget, udah kayak apa. Terus pulang ke Indonesia, masuk PT itu 6 bulan, itu aku udah gendut lagi beneran. Jadi aku di Indonesia itu bisa gendut meskipun
uangnya di Indonesia tuh nggak sebanyak sekarang gitu ya. Jadi di Indonesia tuh nggak punya uang tapi gendut, nggak tahu karena faktor ayam atau faktor makanan atau apa, nggak tahu juga. Di sini gajinya gede, bisa beli ini itu sendiri, tetap aja kurus, makan banyak juga kurus. Jadi di sini aku ya akan alhamdulillah terjamin gaji full, libur nggak dipotong, alhamdulillah banget teman-teman. Jadi kakek juga sering ngasih bonus, jadi mungkin itu udah balasan dari Allah ya. Dulu aku tuh sering banget dipotong gaji teman-teman sama majikan aku yang di Sincu, dipotong gaji dari ngerusakin barang suruh ganti. Aku pernah ya ini suruh ganti kulkas. Ini kulkasnya sama kayak majikanku di Inggris. Ini kulkas itu harganya 70.000 NT. Aku disuruh dulu waktu di Sincu itu disuruh ganti 10.000 NT ya. Kalau uang sekarang ya 5 juta ya. Jadi bagian kulkasnya itu ada yang penyok dikit, itu aku disuruh ganti 10.000 NT atau sekitar 5 juta. Jadi ya Allah ya Robbi. Jadi kayak pengalaman terburuk, terpahit aku tuh udah aduh. Kalau apa ya, ada yang ngajarin aku kuat, aku mungkin udah lebih kuat dari mereka yang ngajarin aku. Aku semuanya aku hadepin sendiri gitu ya. Orang di sini ada saudara juga percuma, bukan berarti aku menyepelekan saudara, tapi karena aku nggak bisa komunikasi sama mereka, nggak bisa minta tolong, nggak tahu nomor mereka juga. Pas udah tahu nomor mereka, aku nyolong telepon pakai HP yang dipinjemin majikan, malah ketahuan. Akhirnya aku dimarahin habis-habisan. Terus ya Allah ya Robbi, aku kadang langsung banget ya kalau mengingat perjuangan dulu tuh bener-bener parah banget ya. Sengsaranya tuh bener-bener bukan kaleng-kaleng lagi. Pernah juga aku pas nyapu di Linsendu yang deket Sinchu Hojetsan. Aku di sana kan lagi nyapu sampah di gang Linsendu sana, bersihin kontrakan ya. Sampahnya tuh menggunung sampai berkarung-karung. Aku ngeberesin. Nah di situ ada anak sekolah lewat. Mungkin ngeliat aku tuh kayak kucel gembel gitu ya. Aku pakai shower cap, pakai sepatu boot, pakai tas pinggang yang isinya kunci-kunci dan segala macem. Aku di sana dikasih minuman bekas sama anak-anak sekolah, ya Allah. Katanya ini masih ada buat kamu gitu, ya Allah. Aku dalam hati nangis. Tapi kenapa aku sekarang ceritanya udah nggak nangis, karena aku udah menerima keadaan dengan ikhlas. Aku udah udah menjadikan pengalaman terbaik dalam hidup aku. Jadi udah kayak ya udahlah, nggak usah dendam, ikhlasin aja. Karena kalau selalu mengingat keburukannya itu kayak udah mending diingat aja yang positifnya aja sih. Kayak aku di sana meskipun ada 2 orang harus pakai bahasa Mandarin, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah dari situ aku bisa belajar bahasa Mandarin dengan lancar. Terus juga meskipun aku dipekerjakan kesana kesini, tapi ilmu baiknya aku bisa pinter kerja ini itu ya. Jadi kalau ada yang bilang, Mbak Upi dapurnya bersih, mohon maaf, itu saya dulu juga nggak bisa kerja. Dulu Bobi digembleng sampai nangis setiap hari ya. Dihukum berdiri, dipotong gaji, segala macam udah aku lewatin. Dipukulin rotan juga udah sering jadi makanan sehari-hari. Jadi begitulah aku di Taiwan, tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi storynya Mbak Upi semoga tidak menjadi pengalaman orang lain juga. Pokoknya nggak enak lah kalau nggak kuat, itu bisa gila ya di Taiwan, sumpah. Karena itu pengalaman tergila dalam hidup aku. Dihajar, dihukum, di segala macam. Pokoknya aku udah ngerasain semua. Jadi kalau ada yang ngejahatin aku, ada orang yang zolim segala macam, ibaratnya aku udah pernah ngelewatin hujan badai. Kalau ada masalah dikit gitu ya, kayak yang cuma gerimis aja, udahlah sabar Upi, dulu kamu tuh udah ngelewatin masa-masa yang gak indah gitu. Ini kok nangis malah. Udah jangan nangis. Tahan, jangan nangis. Udah lupain masa lalu ya. Oke, ini udah jam berapa sih teman-teman? Baru mau jam 8. Bobi udah selesai hari ini. Jadi bisa cerita panjang kali lebar kali tinggi sama kalian. Jadi jarang-jarang loh Bobi bisa kayak gini. Karena hampir setiap hari Bobi tuh sibuk nguli, masak dan sebagainya. Alhamdulillah dinikmatin aja sih. Karena kadang apa yang kita keluhkan hari ini adalah yang orang lain inginkan hari ini. Oke teman-teman, Bobi mau pamit dulu, nanti mau siap-siap mandiin mbahku. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.